Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mengkampanyekan dan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan di ekosistem sawah sebagai penugasan materi ekosistem. Nah, sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk sama anggota-anggotanya. Aku Prilia. Aku Helena Jital Basa Tampu Bolon. Dan aku Zaskia. Nah, sebelumnya apa sih jaring-jaring makanan itu? Jadi, di dalam suatu ekosistem dapat berlangsung berbagai macam rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Misalnya, organisme autotrof sebagai mata rantai 1 dimakan oleh herbivora yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian, konsumen tingkat 1 dimakan oleh karnivora yang merupakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya hingga sampai kepada dekomposer atau organisme pengurai. Sehingga dengan demikian akan terbentuklah aliran energi dan materi yang lebih bervariasi, di mana kumpulan-kumpulan dari beberapa rantai makanan itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Sampai sini, aku yakin teman-teman semua pasti udah tahu dong apa sih jaring-jaring makanan itu. Sekarang, ada nggak sih hubungan antara biotik dan abiotik dalam suatu jaring-jaring makanan? Ya, tentu ada dong, karena di dalam suatu ekosistem, setiap komponen biotik dan abiotik itu mempunyai perannya masing-masing, di mana setiap komponennya itu juga terdapat hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga kehidupan komponen biotik akan dipengaruhi oleh komponen abiotiknya. Ketika kedua komponen ini bisa saling bekerja sama dengan baik, akan menghasilkan jaring-jaring makanan yang baik dan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas nih jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Tentunya yang pertama adalah padi sebagai organisme autotrof, lalu padi dimakan oleh tikus, yaitu organisme herbivora, lalu tikus dimakan oleh ular, yaitu organisme karnivora, dan ular dimakan oleh elang, yaitu organisme karnivora besar. Lalu jika elang mati, maka bangkainya akan terurai oleh jamur, dan jamur kembali menjadi padi karena terjadi mineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral untuk tumbuhnya padi. Nah, organisme tersebut termasuk ke dalam tingkatan trofik nih, yaitu tumbuhan padi berperan sebagai produsen, yaitu sebagai tingkat trofik 1, lalu tikus berperan sebagai konsumen 1, yaitu tingkat trofik 2, ular berperan sebagai konsumen 2, yaitu tingkat trofik 3, elang berperan sebagai konsumen 3, yaitu tingkat trofik 4, dan jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai, tetapi jamur tidak termasuk ke dalam tingkatan trofik. Oh iya, ternyata ketidakseimbangan itu juga terjadi loh di lingkup ekosistem. Pada ekosistem sawah, perubahan dapat menyebabkan atau beresiko membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah menjadi tidak seimbang. Misalnya, pemakaian pestisida dalam intensitas tinggi atau bisa dibilang sebagai contoh ledakan pestisida pada pertanian padi itu dapat menyebabkan penurunan atau defisit unsur hara. Nah, unsur hara ini kan sebenarnya diperlukan untuk bertumbuhnya tanaman atau padi dan lain-lainnya. Nah, sehingga jika tanaman padi ini tidak tumbuh dengan baik, konsumen 1 juga otomatis akan berkurang dan tidak mendapatkan makanan yang cukup. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia pastinya harus menjaga dan mengatasi hal-hal tersebut agar tidak terulang kembali. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita bisa tidak menggunakan ledakan pestisida yang berlebihan yang dapat merusak kesuburan tanah. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa ledakan pestisida ini dapat menyebabkan defisit pada unsur hara yang sebenarnya itu merupakan elemen penting dalam pertumbuhan tanaman padi atau sejenisnya. Nah, yang kedua, kita dapat memilih metode atau cara yang digunakan untuk membasmi hama yang mengganggu tanaman padi. Nah, hama itu banyak jenisnya. Ada hama yang harus dibasmi dengan pestisida, namun ada juga hama yang dapat dibasmi dengan cara alami, sehingga kita perlu memilih metode tersebut agar tidak atau mengurangi kerusakan tanah. Lalu yang ketiga, penambahan pupuk organik agar
itu tadi, unsur hara juga lebih terjaga dan tanah tidak cepat rusak. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah tidak memburu hewan yang pada umumnya tidak memiliki banyak populasi. Misalnya, karena ini sudah terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan dalam ekosistem sawah, kita juga harus menyeimbangkan itu, bukan malah memburu hewan-hewan yang sudah sedikit populasinya seperti burung elang atau ular dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang mari yuk kita sama-sama menjaga alam mulai dari hal terkecil, karena jika satu mengalami kerusakan maka itu akan berpengaruh bagi yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.